Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan yang lampau yang telah sampai kepada bab az-zikru wa du'a, zikir dan doa. Telah kita bahas perihal zikir, pentingnya zikir, anjuran zikir, tata cara berzikir, dan zikir-zikir yang ma'thurat, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Masuk sekarang ke dalam pembahasan ad-du'a, yaitu doanya. Kalau zikir menyebut, karena etika berdoa hendaklah menyebut Allah terlebih dahulu. Memuji Allah Subhanahu wa taala baru memohon. Adapun ad-du'a artinya permohonan, permintaan yang diharapkan oleh seseorang yang memohon untuk dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menganjurkan agar seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, nama lain dari surat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan Allah berfirman, berkata, ud'uni, mohonlah kalian kepada aku dengan permohonan-permohonan, astajib lakum, aku akan jawab permohonan kalian, bagi kalian aku jawab. Itu ayat ke-60. Ayat ke-65-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu. Dialah Allah yang maha hidup, yang tiada ilah selain Ia yang patut disembah. Fad'uhu, maka memohonlah kalian kepadanya. Ini ayat ke-65-nya. Dan banyak lagi anjuran-anjuran di dalam Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, surat Al-Baqarah. Dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Pada halaman tersebut di bagian terakhir. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat. Dekat sekali. Memantau Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika Allah berbicara tentang dekat, Allah enggak nakut-nakutin. Aku dekat loh. Awas kalau macam-macam. Enggak. Tetapi kalimatnya memberikan harapan. Kedekatanku ini bisa dimanfaatkan. Bukan ditakuti. Walaupun kita memang harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalimatnya Masya Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab permohonan seseorang yang memohon jika ia memohon. Mantap itu. Ayat tersebut memotivasi kita untuk selalu dekat dengan Allah. Tidak ada ketakutan.
dalam diri kita, dengan dekatnya Allah dengan kita. Itu ayat-ayat yang lain. Dan masih banyak lagi ayat tentang anjuran berdoa. Kemudian adapun etika berdoa, ada beberapa di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Anbiya ayat 90. Wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Pertama, ketika kita berdoa haruslah penuh harap dan ada rasa takut. Kita minta dengan penuh harap agar permintaan kita terkabul. Dan ada rasa takut dari ketidak terkabulnya doa kita. Ini bahaya kalau doa nggak terkabul, ya kan? Keinginan kita nggak bisa terwujud. Baik keinginan duniawi ataupun keinginan ukhrawi. Terutama keinginan ukhrawi. Karena doa-doa itu kebanyakan permohonannya untuk akhirat. Karena dunia ini hanya sepintas saja kita hidup. Tidak mendapat apa-apapun di dunia itu bukan masalah besar. Tetapi ketika doa akhirat kita tidak diijabah, wah ini masalah besar ini. Makanya Rasul itu kalau berdoa enggak tanggung-tanggung. Wa idza sa'altumullaha fas'alul firdausa. Kata Rasul, kalau kalian minta sama Allah, minta firdaus. Fa innaha ausatul jannah. Sesungguhnya dia di tengah-tengah surga. Wa a'laha, dan tempat yang paling tinggi. Jangan tanggung-tanggung itu. Di bawah arsy itu ada firdaus langsung. Masya Allah. Ini juga motivasi buat kita kalau doa itu jangan tanggung-tanggung gitu. Punya usaha, ya Allah minta 1 cabang lagi, ya Allah jangan. 1000 sekalian gitu. Kalaupun tidak 1000 dapat ya 500, setengahnya kan gitu kan lumayan gitu. Jangan tanggung-tanggung. Itu pertama. Ada rasa harap dan ada rasa takut. Itu 1 rasa harap, yang kedua rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, yang ketiga harus dengan penuh kekhusyuan. Doa jangan sambil nengok-nengok ke atas, bawah kayak kemidi puter kepalanya, jangan. Yang khusyuk, doanya itu benar-benar khusyuk. Karena Allah tidak akan menerima doa seorang hamba yang hatinya lalai. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sambil melihat kiri kanan, nengok-nengok, ya kan? Melayang pikirannya, mulutnya mengucap doa, cuman pikirannya tidak sinkron dengan mulutnya, hatinya tidak sinkron dengan mulutnya. Nah ini jangan sampai terjadi. Harus dalam keadaan khusyuk. Bahkan kalau bisa meneteskan air mata. Karena penuh harap gitu, memohon, merengek. Yang kedua ayatnya di surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah wa innahu la yuhibbul mu'tadin. Memohonlah kalian kepada Allah tadarru'a, dengan penuh harap agar doa kita diterima. Wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasul, dan kalian harus yakin dengan terkabulnya doa kalian. Nah, gitu. Itu tadarru'a wa khufyah. Gitu. Dan suara yang lirih. Suara yang lembut. Karena innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, berdoa sambil teriak-teriak, ditambah pakai speaker pula. Wah, ya kan? Waduh,
Yang diseru itu bukan zat yang tuli, bukan zat yang tidak bisa mendengar. Kita menyeru zat yang maha sami, maha mendengar. Sami'un, maha mendengar. Mendengarnya tuh maha, ya kan? Kalau kita bayangkan sama makhluk aja, makhluk itu ada yang pendengarannya tajam, penglihatannya tajam, ya kan? Penciumannya tajam, bahkan beruang kutub itu kalau di TV itu digambarkan bisa mencium 100 kilometer hewan buruannya. Wah, ini ada ikan nih, jauh padahal itu bisa tercium gitu. Itu baru makhluk gitu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalimatnya Sami, maha mendengar. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 29, kalau berdoa itu harus ikhlas. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Dan dirikanlah oleh kalian, hadapkanlah oleh kalian wajah kalian ke setiap masjid, di setiap masjid. Wad'uuhu, dan mohonlah oleh kalian mukhlishina lahuddin, penuh dengan keikhlasan dalam beragama ini. Kita udah mohon sama Allah, gitu. Ditambah harus ada bersihnya hati. Nah, ini yang digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-29. Macam-macam doa. Ada beberapa macam yang digambarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah doa memohon kebaikan, baik untuk kita ataupun orang lain. Seperti doanya Nabi Nuh, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh berdoa dalam surat Nuh ayat 28, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, untuk dirinya sendiri. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku, untuk orang lain. Ini dianjurkan ini, berdoa untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan yang masuk rumahku dari kalangan orang beriman yang memiliki keimanan. Walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi orang mukmin laki-laki, wal mu'minat yang perempuan. Memohon ampunan bagi diri sendiri, bagi kedua orang tua, dan bagi orang lain. Kemudian juga Nabi Isa pernah meminta hidangan untuk umatnya. Kalimatnya pakai kalimat kami. Nah, ini kalau doa boleh gitu. Berjamaah diaminkan. Imam berdoa, seseorang berdoa, yang lain mengaminkan gitu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 114, Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Dan Isa berkata, Nabiullah Isa ibnu Maryam, putra dari Maryam, berkata, ini Allah menukil perkataan Nabi Isa, kemudian diletakkan di surat Al-Maidah ayat 114. Rabbana, wahai Rabb kami, kalimatnya pakai kami. Anzil alaina ma'idatan minas sama,
turunkan untuk kami, bagi kami hidangan dari langit. Takunu lana 'idal li awwalina wa akhirina, yang akan menjadi hari raya bagi generasi pertama dan generasi terakhir di antara umatnya Nabi Isa. Wa ayatamik, dan sebagai tanda keagunganmu. Warzuqna, dan berilah kami rezeki. Wa anta khairur razikin, dan engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ketika meminta ada kalimat pujiannya, warzuqna wa anta khairur razikin, dan ini dianjurkan. Dan banyak lagi doa-doa seperti Nabi Muhammad, ya kan? Berdoa di atas mimbar, gitu, diaminkan, atau Jibril memohon, mengucapkan, melantunkan doa, Nabi Muhammad mengaminkan, itu juga ada hadisnya. Yang kedua, kita fokuskan yang ada di Al-Quran dulu, karena banyak sekali gitu. Kalau dibahas yang di hadis juga. Doa berlindung dari keburukan, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Nah, ini anjuran yang kedua. Kalau tadi doa memohon kebaikan, jenis atau macam yang kedua dari doa adalah berlindung dari keburukan. Nabi Ayub memohon kepada Allah agar dihindari dari penyakit, agar penyakitnya hilang, memohon agar keburukan yang ada padanya hilang. Itu diterangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ayyub menyeru Rabbnya dengan perkataan anni massaniyadur, ya Allah, aku sedang ditimpa musibah, kesulitan. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini juga dianjurkan ini oleh para ulama, kalau kita memiliki kesulitan, baca ini. Kalau ketimpa penyakit, baca ini. Gitu. Walaupun dikabulkannya nanti seperti Nabi Ayub itu setelah 18 tahun. Gitu. Padahal Nabi, kok enggak langsung cering gitu. Ya kan? Lama gitu. Bagaimana dengan kita? Gitu. Jangan putus asa. Ada lagi dalam riwayat Muslim, banyak itu. Di antaranya doa-doa yang pendek itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sekarang banyak itu ilmu yang tidak bermanfaat. Apalagi anak-anak, ya kan? Anak remaja, gitu. Banyak mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Diisi pakai apa? Belajar ilmu kanuragan gitu. Itu tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak pernah takut. Yang kedua, kita minta agar berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah takut. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa, dari diri yang enggak pernah puas. Udah dikasih apa semua oleh Allah, ya kan? Beras ada, kopi ada, gula ada, Masya Allah, nikmat banget itu di rumah, ya kan? Cuma tidak pernah puas. Nah, ini kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari ketidakpuasan diri. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari permohonan yang ditolak. Itu riwayat Muslim. Yang ketiga, doa memohon keburukan untuk diri sendiri. Wah,
Kok ada doa memohon keburukan untuk diri sendiri? Iya ada. Gitu. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Maryam ayat 23. Fa'aja'ahal makhab. Dan ketika Maryam sudah lelah, letih, difitnah sana sini. Bayangkan wanita belia, solehah, difitnah oleh orang-orang soleh. Gitu. Oleh rohib-rohib, oleh pendeta Yahudi. Gitu. Difitnah oleh kaumnya sendiri, oleh kerabatnya sendiri, ibaratnya gitu. Oleh sukunya sendiri. Gitu. Pezina dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga Maryam berkata sambil bersender ke pohon kurma. Qalat ya laitani mittu qabla hadza. Duhai seandainya aku meninggal sebelum kejadian ini. Sebelum hamil. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi orang yang lupa dan dilupakan. Gitu. Jadi orang biasa. Gitu. Kalau orang biasa kan kemana-mana enak. Gitu. Naik motor pakai celana pendek, nggak ada yang ngomongin. Gitu. Kalau orang remaja masjid, ya kan, yang di lingkungan masjid kemana-mana naik sepeda, naik motor pakai celana pendek, nah jadi omongan gitu. Siti Maryam itu minta jadi orang biasa saja dan dilupakan. Dan minta wafat, minta meninggal. Gitu. Padahal nggak boleh minta keburukan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahu Allahu masa'al." Tidaklah seseorang meminta kepada Allah dengan sebuah permintaan kecuali Allah akan kabulkan. Au kafa anhu, atau Allah akan cukupi baginya. Allah akan cegah sesuatu yang buruk darinya. Minasu, dari keburukan-keburukan. Malam yada bi ismin, selama dia tidak memohon dengan dosa. Kan minta mati dosa. Bagaimana pendapat para ulama? Apakah hadis ini bertentangan dengan ayat Maryam ayat 23? Tidak. Gitu. Ternyata Maryam ini memohon itu pertama tidak sungguh-sungguh gitu. Kalimatnya ya laitani, duhai seandainya. Gitu. Kedua, Maryam ini takut menjadi fitnah, orang jadi berdosa ngegunjingi dia. Ketiga, keadaan Maryam itu fitnah yang lebih besar dibandingkan kematian. Gitu. Seandainya orang-orang awam tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Nah itu penjabaran para ulama. Jadi memohon kematian dalam keadaan fitnah besar boleh. Contohnya para wali-wali Allah. Ada seorang waliullah namanya Maimun. Beliau itu generasi tabi'in. Maimun ini seorang budak hitam yang diperjualbelikan. Jadi seorang saudagar punya budak 100 orang lebih. Jadi kita gambarannya tuh kalau wali Allah itu, berjubah, imamahan, kemana-mana diikuti orang, tidak. Pada satu ketika di zaman itu, ini di zaman Malik bin Dinar, seorang alim. Beliau di Basrah itu terkena kemarau yang sangat panjang. Sehingga beliau dan ulama-ulama lain mengumpulkan orang-orang
Dari anak kecil sampai orang yang sudah tua renta dikumpulkan untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah di lapangan mereka sholat istisqa. Hari pertama enggak turun hujan. Besoknya diadain lagi sholat istisqa. Hari kedua enggak turun hujan. Hari ketiga enggak turun hujan. Waduh, ulama udah ngumpul. Anak-anak yang butuh air, ibu-ibu, ternak, orang tua, udah kumpul semua. Hamba-hamba Allah yang membutuhkan udah kumpul. Tapi Allah enggak turunkan hujan. Padahal ulama itu yang minta kepada Allah gitu. Kemudian beliau di masjid duduk. Ini kenapa gitu? Enggak turun-turun hujan. Ketika duduk di masjid, ini malam hari ini, ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah. Ini Maimun, yang doa ini Maimun. Seorang laki-laki hitam. Ya Allah, dengan kecintaanmu terhadapku. Kalimatnya lihat. Bukan dengan kecintaanku terhadapmu gitu. Ini udah makom wali ini. Dengan kecintaanmu terhadapku turunkan hujan. Kasihan orang-orang itu minta. Kalimatnya gitu Pak. Kasihan ya Allah gitu. Seakan-akan nodong gitu kan. Belum lagi doanya selesai hujan turun. Sampai Malik bin Dinar itu terkagum-kagum. Dilihat, oh ini ciri-cirinya. Besoknya dia datang ke saudagar budak. Pak mau beli budak, mau beli orang. Ya boleh. Lihat, disuruh berjejer, dikeluarin tuh semua barang-barang budak-budaknya. Pilih dari 1 sampai 100 nggak ada yang cocok. Bukan ini, saya nggak mau yang ini. Padahal yang ini badannya gede, ini rajin, ini segala macam lah. Dikasih tahu kriteria atau spesifikasinya. Wah. Saya nggak milih yang ini katanya. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada katanya. Saya mau lihat-lihat ke dalam boleh nggak? Boleh. Lihat-lihat ke dalam, ada yang lagi rebahan. Lah, itu masih ada Pak. Wah, yang itu mah males. Kalau malam nangis, kalau siang ngeringkuk, puasa dan zikir. Dilihat, saya pengen yang ini nih, pengen yang ini katanya. Kata Malik bin Dinar. Ya sudah, kalau mau ambil aja, bayar terserah katanya. Tapi Malik bin Dinar ngebayarnya nggak tanggung-tanggung, 20 dinar. Banyak banget itu. Ya kan? 20 dinar gitu. Kali 4,1 gram. Berapa udah tuh? 80 gram lebih, 100 gram lebih. Gitu. Kemudian ditanya, wahai Tuan, kenapa engkau membeliku? Sedangkan Tuanku sudah memberitahu spesifikasiku kepadamu. Males gitu kan. Aku membelimu karena kejadian semalam. Jadi tadi malam itu kejadiannya si budak berdoa, Malik bin Dinar terheran-heran dengan doanya. Kok kalimatnya demi kecintaanmu terhadapku ya Allah. Enggak sopan sekali permintaanmu. Malam itu gitu. Tapi gelap kan. Sama-sama enggak lihat itu. Enggak tahu bahwa yang komentar Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar juga enggak tahu budak itu wajahnya seperti apa tepatnya. Kemudian budak itu berkata, jadi engkau orang yang semalam protes atas doaku? Iya katanya. Aku membelimu bukan karena butuh. Bukan karena untuk dipekerjakan. Tapi untuk kebutuhan yang lain. Gitu. Kemudian Maimun pun meminta kepada Allah. Ya Allah,
Engkau telah membuka jati diriku di hadapan orang ini. Matikanlah aku saat ini juga. Jadi ketika pulang ke rumah Malik bin Dinar, dia izin sholat 2 rakaat dulu di masjid. Setelah sholat 2 rakaat berdoa. Kemudian sebelum sholat, dalam sholat 2 rakaat itu ia berdoa. Ya Allah, wafatkanlah aku. Karena sudah diketahui jati diriku. Kedekatanku denganmu, kedekatanmu denganku. Udah ada orang yang tahu, maka wafatkanlah aku. Dalam keadaan sujud gak bangkit lagi, orang itu meninggal. Jadi boleh minta diwafatkan jika dikhawatirkan terjadi fitnah. Gitu. Seperti Nabi Yusuf juga gitu kan. Gitu. Tapi beliau sudah punya jabatan, harta dan kekuasaan. Gitu. Bukan karena miskin, bukan. Jadi tidak bertentangan antara hadis riwayat Tirmizi tadi yang Rasulullah bersabda malam yada bi ismin, selama dia malam yad'u bi ismin, selama dia tidak memohon dengan dosa, dengan ayat Maryam 23 tadi yang Maryam minta kepada Allah agar diwafatkan. Kemudian yang keempat, doa memohon keburukan untuk orang lain. Serem lagi nih. Tadi keburukan untuk diri sendiri, sekarang untuk orang lain. Ada di Al-Quran itu. Di antaranya doa Nabi Nuh. Surat Nuh ayat 26-27. Qala Nuh, Nabi Nuh berkata, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, ya Allah, wahai Tuhanku, jangan kau sisakan di muka bumi ini serumah pun dari orang kafir. Jangan kau sisakan orang kafir satu rumah pun. Benar tuh. Ditenggelamkan semua. Kenapa Nabi Nuh doa seperti itu? Kata Nabi Nuh, alasannya begini kepada Allah. Dalam ayat ke-27-nya, innaka intazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiron kafaro. Intuisi berkata, pengalaman Nabi Nuh itu berkata, sesungguhnya engkau jika menyisakan, meninggalkan mereka masih hidup di muka bumi ini, yudillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Ini jadi biang kerok ini. Di lingkungan kita ada biang kerok enggak? Didoain aja gitu. Kalau ada orang ini perkaranya akan enggak kelar-kelar gitu. Enggak akan terus membuat masalah di lingkungan gitu. Mohon saja kepada Allah untuk dibinasakan gitu. Yudillu ibadat, menyesatkan hamba-hambamu gitu. Mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Itu yang pertama, alasan Nabi Nuh. Wala yalidu illa fajiron kafaro. Yang kedua, mereka enggak akan melahirkan kecuali orang yang sama persis. Karena dilahirkan oleh mereka, dididik oleh mereka. Wala yalidu, dan mereka tidak melahirkan illa kecuali fajiron, orang-orang yang fujur, fajir gitu. Yang melampaui, yang berbuat dosa gitu. Kafaro, yang kufur terhadapmu. Itu jadi Nabi Nuh minta agar umatnya yang kufur itu dibinasakan dengan alasan yang dua tadi. Nabi Musa alaihi salam juga pernah berdoa demikian, hampir mirip. Gitu. Pertama alasannya Nabi Musa beralasan gini. Wa qala Musa Rabbana, wahai Rabb kami, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinah. Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya perhiasan, kemewahan, harta benda. Segala isi dunia mereka punya. Wa amwala, dan amwal, harta benda. Gitu.
fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, wahai Rabb kami, itu dipergunakan untuk menyesatkan. Kampanye tuh Firaun, bawa-bawa sembako, ya kan? Dah jangan ngikutin Musa, nih saya kasih, ya kan? Jadi kampanye pakai sembako udah ada dari zaman Firaun itu, pengikut Firaun. Dalilnya ada ini, ya kan? Harta benda yang Firaun punya itu untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Orang-orang misionaris kan pakai gitu, isinya Indomie. Kalau zaman dulu itu gitu, ya kan? Ada sarung. Gitu. Rabbana tu'mis ala amwalihim, binasakan harta mereka. Washdud ala qulubihim, udah matikan hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, karena mereka enggak akan beriman kecuali udah melihat azab yang sangat pedih. Itu doa Nabi Musa itu. Kasih azab aja kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, sehingga mereka selesai, nggak menyesatkan hambamu. Gitu. Tapi kalau macam-macam Fir'aun nggak ada, nanti tugas-tugas para nabi apa gitu, ya kan? Walaupun setelah itu Fir'aun dibinasakan, ada lagi macam Fir'aun, ada lagi macam Fir'aun. Di setiap masa, di setiap zaman Allah berikan ujian yang sama. Ya kalau ada siang ada malam gitu. Kalau siang terus nggak seru, malam terus nggak seru gitu. Orang baik semua nggak seru juga gitu kan. Kalau di sorga seru gitu. Di dunia ini nggak seru. Karena di dunia ini harus ada gitu. Yang namanya keburukan dan kebaikan. Allah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu punya dua sisi, gelap dan terang. Ini doa memohon keburukan untuk orang lain. Jadi ada 4 macam doa. Yang pertama doa memohon kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Kedua doa memohon perlindungan atau dijauhkan dari keburukan. Baik untuk kita ataupun orang lain. Ketiga memohon keburukan untuk diri sendiri. Yang keempat memohon keburukan untuk orang lain. Gitu. Memang di mata kita buruk, gitu. Memohon keburukan untuk diri sendiri, gitu. Memohon kematian, gitu. Cuma ada sisi baiknya. Gitu. Di mata Allah ada sisi baiknya. Agar orang lain tidak terfitnah. Gitu. Memohon keburukan untuk orang lain, Nabi juga pernah gitu. Ya Allah, hancurkan, binasakan orang-orang kafir. Pernah Nabi juga. Manfaat doa. Di antara manfaat doa yang paling besar dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak qada, ketentuan Allah, kecuali doa. Jadi yang namanya qada sama qadar bedanya di mana? Kalau qada itu belum terjadi, baru tertulis. Kalau qadar itu sudah terjadi. Takdir. Kita tahu takdir kita kapan? Ketika kita sudah terjadi. Saya lulus SD, lulus SMP. Gitu. Itu kan takdir. Gitu. Adapun qada, takdir yang belum terjadi, masih tertulis. Nah ini bisa dirubah dengan doa. Kata Rasulullah, la yaruddul qada illa du'a. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak ada yang mampu menolak qada kecuali doa. Makanya kita memohon kepada Allah agar takdir tertulis kita atau qada kita menjadi penghuni neraka itu dihapus. Karena kita ini sudah punya 2 kafling. Kafling kita di neraka ada. Kalau kita enggak jadi masuk neraka, itu dikasih ke orang lain. Kafling kita di sorga ada.
Kalau kita jadi masuk surga dan ada orang-orang yang masuk neraka, kita dapat kafling mereka. Surga kita lebih luas lagi. Jadi kita ini tertulis sebagai penghuni neraka dan tertulis sebagai penghuni surga, ada hadisnya. Makanya mohon agar kafling kita di surga buat orang lain aja dah. Kasih. Jangan diambil. Di surga, di neraka benar. Aduh lupa. Jangan gitu. Masya Allah lupa. Iya. Wah udah 5:30 ini Pak, mesti selesai. Gitu. Yang terakhir, udah 5:30 kan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Dalam surat Maryam ayat keempat, Nabi Zakaria itu berdoa sampai tulangnya itu lemah. Rentaklah. Rambutnya udah mulai bercahaya. Udah ubanan semua. Apa kata Nabiullah Zakaria alaihi salam? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku sudah lemah. Washta'ala ra'su syaiba, dan ubanku telah menyala, udah putih semua. Rambutnya udah putih semua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku enggak pernah kecewa dengan doa yang aku lantunkan kepadamu, yang aku mohonkan kepadamu, yang aku panjatkan kepadamu, enggak pernah kecewa. Padahal Nabiullah Zakaria itu menikah, minta keturunan selama 60 tahun. 60 tahun minta satu doa itu. Doanya ada di surat Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, dan di sana di mihrab Nabi Zakaria meminta kepada Rabb-Nya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikan kepadaku dzurriyyah, anak keturunan yang baik. Gitu. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa yang aku panjatkan ini. Itu jawaban fanadatul malaikah, dan malaikat menyerunya. Wa huwa qaimu yusolli fil mihrab, dan dia sedang berdiri salat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, Allah telah memberi kabar gembira engkau dengan seorang laki-laki yang bernama Yahya. Musaddiqam bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyam minas solihin, sebagai pembenaran dengan kalimat Allah. Wa sayyida, dan menjadi sayyid, tuan. Wa hasura wa nabiyyam minas solihin, jadi nabi dari kalangan orang-orang soleh. Itu selama 60 tahun baru dijawab. Jadi Nabi Zakaria itu punya anak umur 100. Lama banget itu. Nabi Ibrahim juga, ya kan? Sampai-sampai Nabi Ibrahim harus menikah lagi. Ketika ke Mesir diberikan seorang putri dari kalangan bangsawan, Siti Saroh. Siti Hajar kan istrinya. Iya. Jadi Siti Saroh itu bukan budak. Siti Saroh itu bangsawan, putri bangsawan. Hadiah. Nah, setelah itu baru, kalau kata kita pancingan, gitu. Dapat Nabi Ismail. Itu juga lama. Dan banyak sekali. Nabi Muhammad itu
Minta agar kiblat dipindah itu 18 bulan baru dikabul. Itu Nabi Muhammad itu. Yang kalau minta sama Allah pasti dikabul gitu kan. Cering ya. Tapi Allah nunggu. Prosesnya ada. 18 bulan itu baru. Dari Baitul Muqaddas ke Makkah kembali itu 18 bulan. Hampir 2 tahun. 1 tahun setengah. Banyak lah gitu. Nabi Ayub tadi kan gitu. 18 tahun. Baru dikabul. Jadi proses itu jangan pernah putus asa. Dalam berdoa. Ada prosesnya. Mungkin Allah ganti dengan yang lain. Mungkin Allah nanti kabulkan di waktu yang mendatang. Mungkin juga Allah ganti dengan surga. Jadi ada 3 kemungkinan. Kalau kita berdoa, ada yang langsung dijawab. Ada yang ditangguhkan dan ada yang diganti dengan kebaikan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak dilanjutkan ini. Ya. Ya pernah. Nabi Isa. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Isa berkata, seandainya ada orang yang mengingkari hal ini, generasiku dan generasi setelahku itu akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu tanda ayat keagungan Allah yang diberikan kepada umat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa juga pernah meminta gitu dan dikabulkan juga gitu. Iya. Gitu. Semua doa dikabul gitu. Tapi ada syarat yang lain itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang berdoa, ya kan? Bajunya sudah lusuh, perjalanannya sudah jauh, tapi enggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malbasuhu haram, makaluhu min haram, mashrabuhu min haram gitu. Pakaiannya dia dapat dari hasil yang haram, makanan minumannya pun demikian dia dapat dari hasil yang haram. Nah, ini Allah enggak mau. Padahal yamuddu yadaihi ila sama, sampai-sampai ngangkat tangannya ke langit. Gitu. Sampai ketiaknya terlihat itu. Saking permohonannya ingin dikabul, saking seriusnya minta gitu. Tapi kata Rasulullah, anna yustajabu laha. Gimana Allah bisa ngabulin kalau semuanya hasil yang haram gitu. Dan doa yang paling mustajab ada waktu dan tempat gitu. Contohnya orang yang dizolimi itu waktu yang tepat, ya kan? Laisa bainahu wa bainallah hijab, kata Rasulullah. Dakwatul mazlum gitu, orang yang teraniaya itu dakwahnya, doanya itu sangat mustajab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diperbaiki dari kita pendapatan kita, hasil yang kita dapat dibersihkan gitu. Makanya Masjid Raya Cipinang Muara mulai menerima harta-harta yang tidak barokah, yang harta-harta yang dari hasil haram gitu. Akan dimanfaatkan, digunakan untuk satu hal sosial, maslahat umat gitu. Nanti akan diterangkan di grup mungkin oleh ketua DKM gitu. Kemarin ada obrolan ke situ. Ada lagi yang ingin bertanya silahkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.